Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan relationship kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung aja nih Mari mulai. Ini dia, no, ada energi dari Five of Pentacles reverse berikut. Oke. Kemudian ada di sini. Nah, berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Dan kemudian di sini. Dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini. Mari lihat begini. Nampak-nampaknya memang ya dalam relationship kalian ini tuh bisa aja bolak-balik ya, bolak-balik seperti dalam masa kritis gitu. Maksudnya bolak-balik kayak nampak aja di situ tuh kayak kemungkinan ya, kemungkinan kalian berpisah atau kemungkinan dalam relationship ini tuh akan datang lebih banyak kesedihannya, akan lebih sering terlihat kemarahannya, akan lebih sering chaosnya ya, hubungan ini kayak kelihatan tidak stabil. Nah, gitu-gitu ya. Jadi Mari ini sering goyang. Nah, di sana ya. Sering goyang, sering tidak stabil. Tidak stabilnya di situ itu bisa jadi memang kalian berdua masih dalam fase untuk mendewasakan diri gitu ya. Fase untuk saling mengenali gitu. Lebih dalam lagi tentu saja ya. Karena di sini tuh perang ego ya. Perang ego itu tuh masih sering ini kelihatan nyata gitu loh. Walau sesungguhnya kalau Mari lihat apakah kalian berdua memang berencana nih mau kayak menghancurkan relationship ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Tapi pas lagi ego merasa tersakiti ya, ego merasa direndahkan dan sebagainya, udahlah cerai aja, udah pisah aja, blokir gitu ya. Langsung meriah ributnya. Ini tuh meriahnya terutama dari si pasangannya kamu gitu. Jadi tanda petik pasanganmu ini tuh lebih cengeng gitu ya, lebih cengeng dia gitu. Atau dia lebih sembrono dalam bersikap di sini. Sembrononya apa? Yaitu dikit-dikit pisah, cerai, dikit-dikit lari, kabur, pergi gitu ya. Entah walaupun ternyata ketika kalian di situ tuh berantem itu tuh sebab karena jelas-jelas karena dia gitu ya. Tapi boleh lebih galakan dia daripada kamu gitu loh. Karena ada di sini tuh Mari lihat seperti manipulatif playing victimnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti kayak aku yang tersakiti, aku yang terlukai, aku yang ditindak secara tidak adil oleh kamunya gitu. Makanya kata Mari, dianya itu tuh bisa jadi seorang pria yang cengeng gitu loh ya. Walaupun umurnya dia Mari lihat di sini ada beberapa udah nggak bisa lagi dikatakan masih muda gitu ya. Beberapa ya udah bener-bener gitu ya, di atas 40 tahun sudah, bahkan ada ini udah 50 tahun gitu loh gitu. Tapi ya gitu, masih seneng dengan kehebohan, masih seneng dengan keributan di sana. Atau vice versanya, bukan heboh, bukan ribut, tapi silent treatment, lari gitu. Nah, jadi kalau yang manapun yang dia pilih, tentu saja jika ketemu berhadapan sama masalah jadi lambat diselesaikan.
lambat bisa dituntaskan, lambat bisa dilampaui. Lo orang bawaannya ngamuk terus misalnya, atau kabur terus. Jadi lama gitu. Namun mari lihat gini, kamunya itu tuh cukup bisa ya memahami pasanganmu ini. Gitu lah. Walaupun kadang-kadang memang datang dari kamu juga isu-isu ya, persoalan-persoalan. Tapi bukannya bermaksud untuk ngejagoin kamu ya, bukan bermaksud untuk kayak mau meninggikan egonya kamu ya, tidak. Tapi jika dibandingkan siapa sih di sini yang paling sering tanda petik bermasalah? Itu mari lihat ya si pasangannya kamu, gitu lah. Ya, pasangan kamu di sana. Jadi dia aja yang gampang memang menciptakan isu atau memang melihat ya, menciptakan isu atau melihat isu gitu. Nah, di sana. Karena gini, mari lihat juga ini pasanganmu ini insecure. Jadi misal ya, kamu kelihatan happy pulang ke rumah. Nanti dia bisa itu curigaan. Kenapa kamu ini happy? Apa kamu baru ketemu sama cowok lain? Apa kamu baru ngedeketin cewek lain? Siapa yang bikin hatimu senang? Gitu. Jadi kayak insecure betul orang ini sesungguhnya, mari lihat. Ya. Pantang kamu berdandan, bisa dia tuh kemana-mana di otaknya. Namanya orang yang nggak tenang kan, orang yang nggak damai ya, orang yang melihat diri kecil. Jadi ada tuh rasa takut ditinggalkan oleh kamu, gitu. Ya. Nah, yang iya-iyanya, kalau energi insecure-nya dia itu tuh datang, kondisi insecure ya, kondisi mental yang insecure-nya dia itu tuh datang. Nah itu, dia bisa heboh sendiri. Gitu loh. Bisa heboh, ngancem-ngancem mau pisah lah. Gitu ya, marah-marah nggak jelas lah. Gitu. Itu sebenarnya untuk mencari validasi dari kamu. Gitu ya. Untuk menarik perhatiannya kamu, biar kamu ngasih validasi tentang siapa dia dalam hidupnya kamu. Karena selalu dia ini tuh merasa posisinya dia dalam hidupnya kamu bisa sewaktu-waktu itu tuh kamu lepaskan, kamu tinggalkan. Dia bisa segampang itu tuh kamu gantikan dengan kehadiran laki-laki lain ataupun wanita lain. Gitu loh. Ya. Jadi tidak pernah tenang ini orang. Kalau dia nggak tenang, udah pasti dia akan mentransfer. Dia akan mentransfer ketidaknyamanannya dia itu, ketidaktenangannya dia itu tuh sama kamu. Dia pasti akan ekspresikan. Nah, namun jatuh-jatuhnya jadi seperti dia memprovokasi kamu. Lah ya kamu juga kayak sedalam apapun atau setinggi apapun kamu memahami dia. Tapi kan kadang-kadang ya kamu kebawa juga dong. Kamu kebawa juga sama arusnya, gitu ya. Misalnya dia kayak nunjukin kecemburuannya, nuduh-nuduh kamu. Ya kamu bisa aja ngebentak dia, apa sih kamu ini tuduh-tuduh aku? Ya kamu dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya kamu mau gerem di sini. Ya karena kamu bentak dia kan gitu. Nah kalau kamu bentak dia, nah itu langsung, oh itu kan bener. Scorpionnya nggak sayang sama aku, Scorpionnya nggak cinta sama aku. Nah kan bener tuh, nah itu, gitu dia, drama orangnya, mari lihat di sini, gitu ya. Jadi asalkanlah kamu kayak kepancing, ya, sama tingkah lakunya dia, dah bisa dia dengan gampang ya menunjuk kamu lebih deket lagi. Nah tuh lu, nah tuh kan, nah bisa dia di sana. Tapi ya gitu ya. Karena memang juga kamu ini tuh mari lihat tetap masih mau sama dia, gitu ya. Kamu masih tetap ingin mempertahankan hubungan ini dengan dia. Nah, jadi di situ tuh teruslah kamu berjuang ya, kamu tetap mencoba gitu loh, bersabar gitu ya, ngadepin si ayam bebeknya kamu ini, gitu. Karena ya bisa jadi juga kamu paham sesungguhnya kan, bagaimana sih sosok seseorang ini. Ya kamu bisa ngerti karakternya dia yang pemarah,
karakternya dia yang cengengan misalnya, karakternya dia yang sulit tenang, gitu ya. Karakternya dia yang mau bersikap random, gitu, provokator misalnya ya, troublemaker gitu. Nah, kamu bisa dan tetap mau gitu, mentoleransi dan menerima, ya inilah pasangannya aku. Gitu. Dan satu sisi sudah pasti, kamu juga nampaknya melihat si dianya. Walaupun dia demikian, sesungguhnya apa yang dia lakukan itu ya ini untuk mempertahankan hubungan kalian juga gitu ya. Jadi kamu boleh mengerti lah di sana, boleh mengerti, oh ya dia kayak gitu itu karena dia takut terjadi apa-apa aja dengan hubungan kami, takut terjadi hal-hal buruk ya. Nah di sana dia hanya sekedar mengingatkan aku, nah barangkali gitulah, ada soalnya kamu tetap mau memelihara pikiran-pikiran positifnya kamu tentang si pasangannya kamu ini, atau apa yang berlaku dalam relationshipnya kamu dengan pasangannya kamu ini gitu. Mari lihat. Jadi kalau memang gini, sebatas misalnya ada pertanyaan kamu, Cici Mari, orang ini tuh dia ada nggak sih ini terpikirkan oleh dia untuk nikah sama aku? Maka jawabannya adalah ada. Kalau dia pernah ngomong ya, jika kalian saat sekarang tentu saja masih pacaran ya, kalau dia pernah ngomong sama kamu bahwa dia pengen merit sama kamu, apa itu hanya gombal mukio? Enggak juga, mari lihat. Benar itu, dia mau merit sama kamu. Tapi gini ya, keinginan pengen merit, tapi kapasitas ya, kemampuan, apakah di situ sudah punya kemampuan sebagai suami yang baik atau sebagai istri yang baik? Jujur aja, Marla di sini tuh belum. Marla di sini tuh belum. Nah, itu ya. Nah, kalau kalian sudah terlanjur merit saat ini, oh ini kelihatan jelas banget ya. Kelihatan jelas banget. Gitu. Dia kelihatan betul mau mempertahankan hubungan. Gitu loh. Walaupun 100 kali dia ngomong cerai, pisah ya, 100 kali dia melakukan sikap yang seolah-olah ini adalah akhir dari hubungan, tapi kan dia selalu nampak datang lagi kan. Dia bilang cerai tapi ya dia nggak ngurus cerai misalnya gitu ya. Dia bilang pisah tapi ntar juga dia masih menghubungi kamu kembali, kan seperti itu ya nampaknya dia. Nah itu makanya kata Mari, orang ini kalau keinginan diri pengen langgeng sama kamu ya, pengen tidak berkesudahan dengan kamu gitu. Makanya masih mau tahanin rumah tangga ini, makanya masih mau ngomong-ngomongin tentang pernikahan di masa depan. Tapi ya itu, kemampuan dirinya itu tuh sangat lemah, Mari lihat gitu. Jadi ini sebagian besar Mari nampak dalam relationship kamu ya, kamu yang menjadi tonggaknya hubungan di sini. Walau katakan kamu itu tuh seorang wanita gitu, tapi kamu bisa mengambil peran sebagai pria dalam relationship kalian gitu. Jadi kamu yang lebih berperan aktif ya, mempertahankan hubungan ini. Jadi nampak banget ini kalau misalnya di rumah tangga gitu ya. Bisa aja di sini sebenarnya dalam rumah tangga kamu sebagai istri tapi kamu jadi tulang punggung keluarga. Nah gitu ya. Ya sama aja kalau kalian pun masih pacaran gitu loh. Masih pacaran ini bisa ini. Kamu mamah dia gitu ya. Kamu mama dia gitu loh. Dia jadi kayak bocilnya di situ ya, yang untuk kamu tanggung gitu. Mari lihat. Tapi ya di sini tuh kamu kayak rela gitu kan. Kamu rela, kamu ridho gitu, asalkan dia masih mau sama kamu gitu. Mari lihat. Dan ya kebetulan
apa yang kamu lakukan dalam relationship ini tuh memang sesuatu yang kamu punya, sesuatu yang kamu bisa. Dan yang ianya juga kamu cukup menikmati gitu ya. Segala macam lika-liku, dinamikanya relationship kalian. Mari lihat kamu benar-benar enjoy ya. Kamu nikmati betul gitu. Jadi ini tuh energi Scorpio yang mari lihat gini. Ya kamu juga merasa bahwa sikap begini dan begitunya dia satu hal yang seru gitu ya, satu hal yang asik gitu loh ya. Jadi bisa-bisa memang kalaupun dia tetap baik budi terus-terusan gitu ya dalam hubungan kalian, boleh-boleh kamu akan nganggap ih ngeflat banget relationshipnya gitu ya. Tapi di sini tuh kadang-kadang ada adegan kamu ngejar dia, kamu merayu dia gitu ya, dia memohon-mohon sama kamu misalnya. Nah, itu yang bikin ada sebuah keseruan di sini. Karena kamu ini tuh energi Scorpio yang Mari tarik memang orangnya pengen begini dan begitu ya. Pengen dinamis hubungan itu. Nggak suka juga dengan kehidupan yang terprediksi. Dengan kehidupan yang monoton gitu. Jadi kadang-kadang memang menikmati suasana roller coaster gitu loh. Ya. Angin badai puting beliung berganti dengan hari cerah ceria, matahari terang benderang, bintang bersinar terang, nah gitu tuh ya, keluar pelangi, itu kamu seneng yang kayak gitu, gitu lah. Kalau yang ngeflat gitu ya, tenang saja, damai saja, gitu ya, dingin gitu. Nah, nggak menyala kamunya, tapi dengan energi triggeran-triggeran dari pasangannya kamu ini tuh justru bikin adrenalinnya kamu tetap terpacu gitu ya, rasa penasarannya kamu tetap menyala gitu ya. Nah itu makanya kamu masih sampai sejauh ini Mari nampak masih menganggap sangat seru gitu loh. Jadi kalau misalnya dia marah-marah, ini tuh nggak bikin nyalinya kamu ciut gitu. Dia marah-marah bisa aja dalam hatinya kamu itu tuh kamu ketawa-ketawa gitu ya. Jadi kalau dia bertingkah kabur dia ya, geli kamu bisa aja ya, geli banget kamunya sama dia. Dikit-dikit lari, dikit-dikit lari, kali ini dia lari kemana. Jadi bukannya kayak kecewa apa gitu ya, kecewa sedih banget kamunya gitu, macam kamu itu tuh ndak berdaya lah. Kadang-kadang mau bosen ya, kadang-kadang mau bosen dengan sikapnya dia yang setiap sebentar cari ribut sama kamu. Tapi itu kadang-kadang pas lagi moodnya kamu kurang oke lah. Misalnya nih kalau kalian cewek, pas kamu lagi mau dekat PMS-nya, hormon kan itu kan berantakan ya. Jadi bisa jengkel kamu. Tapi kalau dalam keadaan bukan terpacu hormonal, ya udah kamu bisa ketawa-ketawa aja ngelihat si yayang bebeknya kamu ini gitu. Ya kan di sana. Jadi ya ada sikap-sikap keras kepalanya dia, pemberontaknya dia. Ini tuh seru bagi kamu. Gitu, di sana ya kalau mana. Jadi sampai untuk sejauh ini boleh-boleh memang hubungan kalian tetap ya masih belum stabil, walaupun kamu yang selalu berusaha ya. Kamu selalu berusaha untuk menjadi counterbalancing dari energinya si yayang bebeknya kamu. Tapi ya itu masih tetap dia kelihatan berombak. Apalagi kayak terlihat belakangan ini nampaknya dia hilang lagi nih ya. Dia lari kah? Dia ngeblokir kamu kah? Gitu. Dia mencoba menghindarkah dari kamu? Ini pokoknya Madlat belakangan hari lagi bertingkah. Makanya untuk di saat ini tuh nampaknya sedang ada upaya pendekatan dari kamu untuk ngambil hatinya si dia lagi. Gitu ya. Jadi kayak kembali kamu kepada setelannya gitu loh. Setelan pola relationship ini. Nah, bagi kalian yang ternyata baru-baru aja nih berrelationship dengan dia ya, kamu ingat aja lah akan menjadi patternnya ya, akan menjadi polanya ya, bahwa dia akan lari, kamu akan ngejar, dia akan menghindar, kamu akan menunggu dia datang gitu. Nah di situ ya. Jadi memang ini tuh ada adegan-adegan lari-larian di taman asmaranya ya. Tapi dia yang sering lari dan kamu yang sering mengejarnya gitu.
Nah, di sana tanpa merendahkan harga dirinya kamu, tentu saja ya. Sebab di sini tuh kamu mengejarnya bukan sambil please, tolong jangan tinggalkan aku. Enggak kayak gitu ya. Tapi kamu kayak tebar pesona gitu ya. Kamu mengejar dia dengan cara tebar pesona, kamu mengejar dia dengan cara pendekatan yang semuanya itu tuh lagi-lagi, semuanya yang kamu lakukan itu tuh sangat amat kamu nikmati. Nah, itu dia kunciannya ya. Oke lah, baik, semoga sukses lah ya kalau kamu dalam upaya untuk mendekati dia kembali ya. Dan ya itu hanya tunggu waktu aja, gampangnya ini pasangannya kamu ini tuh kalau mau diambil hatinya. Gitu ya. Kamu paling tahu cara untuk tanda petik memperdayai dia gitu ya. Sebenarnya. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, mari awali dari inisial B. Ada Bandung, kemudian E ada emas, kemudian ada S ada sakura, kemudian C ada canda, V vanilla, kemudian P ada Palangkaraya, kemudian T ada Tegal, J ada Jakarta, R ada Rusa, M ada Medan, U ada Utara, kemudian G ada gunung, O ombak, dan I ada istana. Masuk kita ke zodiak. Oh, ini ada satu lagi ketinggalan, inisialnya ada N ya, nama. Masuk kita ke zodiak. Taurus ada di sini, Gemini hadir, Pisces ada, Aquarius, berikut energi dari Cancer dan energi dari Virgo. Nutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.